Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil, NIM 21086226, Prodi Penjaskesrek, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. Yang pertama itu ada struktur jantung manusia. Perikadium. Perikadium adalah membran serosa yang menghasilkan cairan serius untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan sekitarnya. Nah, terus yang kedua ada serambi. Terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dinawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Terus ada namanya bilik atau ventricle, juga terdiri dari bilik kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Terus ada namanya katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah. Katup tricuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ada 2 siklus, yaitu sistol. Jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventricle. Diastol. Otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah, yaitu arteri, kaya oksigen karena berfungsi untuk memompa darah ke kiri otot jantung, vertikal atrium kiri. Vena, membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Kapiler, berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Mekanisme kontraksi jantung. Fase diastol. Olah atrium dan ventrikel baik kanan maupun kiri akan mengalami fase diastol yang ditandai dengan flapsinya atrium dan ventrikel, sehingga atrium diisi darah menuju ventrikel dengan terbukanya katup AV atrium ventricular kanan dan kiri. Fase ini terjadi sekitar 0,4 detik. Fase sistol 1. Pada fase ini, kedua atrium akan mengalami kontraksi sehingga pada atrium kanan darah akan didorong ventrikel hingga mengalir pada vena pulmonal kanan. Sedangkan atrium kiri akan mendorong darah menuju ventrikel kiri hingga menuju pada atria aorta. Fase sistol 2. Pada fase ini, kedua ventrikel kanan kiri mengalami kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan mengalirnya darah dengan cepat dari ventrikel kanan ke kiri ke seluruh tubuh. Struktur pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah utama: arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endothelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dengan serat elastis, dan lapisan paling luar yang terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Sirkulasi pembuluh darah. Sistem peredaran darah sistemik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventrikel atas 2 bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikel kanan
Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Nah, di sini karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri menuju ventrikel kiri. Lalu, detak jantung berikutnya memulai siklus baru sirkulasi sistemik. Sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalir darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasuk otot jantung, darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Imunitas tubuh. Sistem pertahanan tubuh, sistem imun adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sistem imunitas tubuh dibagi dua, sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Nah, sistem imun non-spesifik. Imunitas non-spesifik fisiologik berupa komponen normal tubuh selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk tubuh dengan cepat menyingkirkannya. Semua mekanisme pertahanan ini merupakan bawaan innate. Artinya, pertahanan tersebut secara alamiah ada dan tidak adanya pengaruh secara intrinsik oleh kontak dengan agen infeksi sebelumnya. Mekanisme pertahanan ini berperan sebagai garis pertahanan pertama dan penghambat kebanyakan patogen potensial sebelum menjadi infeksi yang tampak. Yang pertama itu ada pertahanan fisik mekanik. Kulit selaput lendir, silia saluran napas, batu dan bersin merupakan garis pertahanan terdepan terhadap infeksi. Yang kedua, pertahanan biokimia. pH asam keringat, sekresi sebaceous, berbagai asam lemak yang dilepas kulit, lisosim dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu, enzim saliva, asam lambung, enzim proteolitik, antibodi, dan empedu dalam usus halus, mukosa saluran nafas, gerakan silia. 3. Pertahanan humoral. Pertahanan humoral terdiri dari komplemen protein fase akut, mediator asal fosfolipid, sitokin, IL-1, IL-6, Min6, TNF, strip A. Komplemen terdiri atas sejumlah besar protein yang bisa diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon. 4. Pertahanan seluler. Fagosit, sel NK, sel mast, dan eosinofil berperan dalam sistem imun dan spesifik seluler. Sel-sel imun tersebut dapat ditemukan dalam sirkulasi atau jaringan. Contoh sel yang dapat ditemukan dalam sirkulasi adalah neutrofil, eosinofil, basofil, monofit sel B, sel NK, sel darah merah, dan trombosit. Contoh sel-sel dalam jaringan adalah eosinofil, sel mast, makrofag, sel T, sel plasma, dan sel NK. Sistem imun spesifik. Sistem pertahanan ini sangat efektif dalam memberantas infeksi serta mengingat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Sistem imun spesifik terdiri atas sistem humoral dan sistem seluler. 1. Sistem imun spesifik humoral. Pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Fungsi utama antibodi ialah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri serta menetralkan toksinnya. 2. Sistem imun seluler. Limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler. Sel T terdiri atas beberapa subset sel dengan fungsi yang berlainan yaitu sel CD4 positif, TH1, TH2. CD8 positif atas CTL atau
TC dan TS atau sel TR atau TH3. Terus sekianlah penjelasan saya. Kalau ada saya salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.